Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Dan yang sedang sakit saat ini, semoga zaman Tuhan memberikan Anda harapan akan kesembuhan. Hari ini kembali kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Matius kita mendengar Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan Allah sudah dekat." Panggilan para murid untuk terus mewartakan kerajaan surga. Kita semua juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita diberi kepercayaan oleh Tuhan, dan kita mau menanggapi tanggapan Tuhan untuk terus mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam tugas perutusan itu, kita selalu percaya pada penyelenggaraan ilahi. Kita tidak usah takut akan apapun. Maka Yesus berpesan, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma." Tugas yang utama adalah menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta, membangkitkan orang mati. Bagaimana kita mampu melakukan itu? Semuanya karena kuasa Allah yang tinggal di dalam diri kita. Jangan sampai kita terbebani dengan hal-hal yang tidak penting. Maka Yesus tadi berkata, jangan terlalu banyak bawa bekal, jangan bawa baju lebih dari 2 helai. Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kadang kita khawatir dalam hidup. Kadang kekhawatiran itu membuat kita berhenti. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekhawatiran tidak menghilangkan persoalan kita. Tapi kekhawatiran yang kita alami akan menghilangkan kedamaian dan sukacita kita pada hari ini. Maka kita berjuang untuk membuang beban-beban yang tidak penting. Beban-beban yang memberatkan langkah kita untuk meneruskan karya baik Allah. Mewartakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus berkorban. Kita harus berani melepaskan beban-beban itu.
supaya ada ruang bagi Allah untuk memakai hidup kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dalam kehidupan kita, dalam tantangan semacam apapun yang kita hadapi, kita tetap ingat panggilan dan perutusan kita masing-masing. Siapapun yang menjadi murid Kristus dan pewarta kabar gembira Tuhan harus bekerja dengan sepenuh hati. Seorang Kristiani yang telah menerima Kristus dalam hidupnya, serta menjadikan Kristus patron hidupnya, harus mampu bersaksi sebagaimana para rasul di zaman awal kekristenan itu. Maka beranikah kita mewartakan kerajaan Allah di tengah-tengah tantangan dan penganiayaan yang terjadi dalam kehidupan kita? Jangan pernah berkecil hati ketika saat-saat tertentu kita mengalami penolakan karena membawa nama Kristus di tengah-tengah masyarakat. Kita percaya bahwa Dia akan menyertai kita. Siapkah kita untuk terus bersemangat mewartakan kebaikan Tuhan sebagai orang Kristiani? Mari kita bekerja bersama dengan Tuhan, karena kita dipanggil dan diutus oleh-Nya. Tidak usah khawatir dalam tugas perutusan itu, karena aku menyertai engkau sampai akhir zaman, itu janji Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita semua dipanggil dan diutus. Jangan takut, karena semua pekerja patut mendapat upahnya. Tinggalkan semua beban-beban yang membuat kita tidak mampu mewartakan kerajaan surga. Karena Allah membutuhkan kita, maka mari kita membuka ruang dalam hidup kita, membiarkan Allah memakai kita sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat dan rahmat yang kami terima sampai saat ini, khususnya rahmat kehidupan dan kesehatan. Ampunilah semua dosa dan kelemahan kami. Ya Bapa, pada kesempatan ini, kami mohon rahmat-Mu, berikanlah kami kekuatan, keberanian, agar kami mampu mewartakan kerajaan surga dalam situasi-situasi sulit hidup kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan berat dalam hidup mereka. Bantulah mereka semua, agar mereka tidak jauh daripada-Mu. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang bekerja untuk kemanusiaan. Semoga mereka juga menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.